Dan pemirsa, pasca putusan MK yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah, konstelasi politik pun berubah. Putusan ini dinilai bisa mengurangi potensi skenario kota kosong, serta memungkinkan partai mengajukan sendiri calon kepala daerah. Di sisi lain, DPR diduga tengah mengambil ancang-ancang untuk menganulir putusan MK hari ini. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita langsung bergabung dengan politikus PDI Perjuangan Chiko Hakim. Bang Chiko, selamat pagi. Pagi. Kemudian ada juga pengamat politik Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, Bang Ciko. Semoga sehat semua selalu. Terima kasih Bang Ciko dan Mas Toto sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Bang Ciko, teman-teman PDIP sudah mengadakan rapat ya. Kalau kata Bang Eriko, tadi katanya puji syukur, kemarin itu seolah-olah tertutup, tapi pagi jelang siang sudah terbuka. Nah ini apa maksudnya? Bagaimana PDIP mengartikan keputusan ini? Bagi PDI Perjuangan tentu ini adalah sebuah harapan agar demokrasi kita kembali ke jalan yang lurus, demokrasi kita kembali sehat. Karena kita melihat di pilkada ini khususnya ada fenomena-fenomena pemaksaan dalam proses menuju satu calon melawan kota kosong di berbagai daerah. Saya tidak mengatakan bahwa semua perlawanan terhadap satu calon melawan kota kosong itu salah, karena memang ada satu sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, memang di berbagai daerah ada fenomena alamiah yang terjadi ketika tidak ada calon-calon lain yang berani dalam tanda kutip atau partai-partai politik lain yang memiliki kader yang mumpuni untuk bisa maju di kabupaten maupun kota khususnya. Dan memang ada satu tokoh misalnya yang mendapatkan survei elektabilitas maupun tingkat kepuasan publik kalau yang bersangkutan dengan petahana yang begitu tinggi, sehingga secara alamiah parpol-parpol itu mengarah untuk mendukung satu calon atau pasangan calon. Tapi kan kita melihat ada dinamika di mana ada semacam upaya-upaya penjegalan tokoh-tokoh maupun partai politik yang memiliki kader yang memang justru diinginkan oleh masyarakat, sehingga dicoba manuver-manuver sehingga menyebutkan satu calon yang kemudian didukung gerombolan partai politik yang akhirnya memaksa calon-calon yang sebenarnya mempunyai tingkat elektabilitas yang tinggi, tingkat kepuasan publik yang tinggi ketika memimpin daerah tersebut untuk tidak dapat maju. Dan ini terjadi di Jakarta. Kita lihat hasil survei kemarin-kemarin dari semua lembaga survei mengatakan Anies dan Ahok berada di urutan 1 dan 2, tidak terpaut terlalu jauh. Kemudian di urutan ketiga terpaut cukup jauh, ada Ridwan Kamil di situ. Namun yang disayangkan kan hampir terjadi bahwa kedua tokoh yang tadi saya sebutkan Anies dan Ahok tidak bisa maju, tetapi dengan putusan ini akhirnya ada kemungkinan untuk bisa melenggang dan berlayar. Ini siapa yang dicalonkan Bang Ciko dari dua nama itu? Gimana? Dari dua nama itu yang menurut Anda sesuai dengan survei tertinggi, dengan putusan ini siapa yang akan Anda calonkan? Siapa yang teman-teman PDIP calonkan? Straight to the point sekali ya, karena bagi kami putusan MK ya, tidak hanya terkait dengan pilkada Jakarta, ini juga terkait dengan pilkada di daerah. Tapi terkait dengan Jakarta tadi pertanyaannya, sampai hari ini kami belum memutuskan. Tentunya pertimbangan pertama atau variabel pertama yang akan kami dalami adalah mendengar suara akar rumput dan arus bawah dari pemilih PDI Perjuangan. Itu dulu yang utama. Karena memang mereka pasti menaruh harapan untuk bisa kami memajukan kader atau tokoh lain, dan itu yang harus kita dengarkan beliau. Yang kedua tentu kita mendengarkan arus bawah secara umum di DKI Jakarta yang beberapa hari terakhir memang sering berdatangan ke kantor PDI Perjuangan meminta kami untuk tetap istiqomah, tidak bergerombol bersama partai politik lain. Dan juga ada yang sebagian ingin kami mengusung Pak Anies, ada juga yang betul-betul ingin kami tetap istiqomah saja, tapi terserah pada kami siapa yang akan siapa saja ini yang sekarang pihak yang mendatangi PDIP ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Bang Ciko, kita harus jeda terlebih dahulu, dan Mas Toto nanti kita juga akan tanyakan, ini katanya banyak yang menyebut angin segar bagi demokrasi. Nah apakah benar demikian? Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Putusan ini mengejutkan semua pihak, tidak hanya Pilkada DKI gitu. Pilkada ini karena Pilkada DKJ ya, Pilkada Daerah Khusus Jakarta gitu. Makanya nanti kami dalam rapat di DPP akan mengkalkulasi kembali minusnya terhadap keputusan yang sudah dibuat dan juga terhadap keputusan MK yang terbaru. Kita tinggal lihat peraturan KPU-nya besok, dan pasti ini akan terjadi sebuah perubahan yang
luas dalam pencalonan dalam waktu tinggal beberapa hari. Contoh Sulawesi Tengah atau yang model-model beberapa tempat pasti akan bisa jadi berubah. Bisa jadi, saya belum tahu. Ya, memetakan ulang kira-kira nanti pasca dari putusan MK ini seperti apa. Perubahan berarti ya Bang, nama-nama cakada-cakada itu ya Bang? Ya, kalau secara politik, secara strategi, begitu peraturan berubah, terus kemudian peta kekuatan berubah, ya tentu kita harus menyesuaikan diri. Gitu. Baik, saya ingin ke Mas Toto. Mas Toto, P3 dan Golkar bilang masih akan ada kalkulasi dan artinya ada memetakan ulang. Masalahnya ini nanti akan KPU saja menyerahkan ke DPR. Akan ada rapat dengar pendapat dan akan dibahas di balik. Sementara DPR kita tahu dikuasai oleh koalisi raksasa Kimplas. Apa konstelasi yang akan terjadi di DPR nanti, Mas Toto? Pertama saya ingin memberikan catatan ya, pemberitaan ini banyak yang mengkaitkan, pertama ini hanya terkait dengan Pilkada DKI. Yang kedua seakan-akan terkait hanya dengan satu partai, dalam konteks ini PDI Perjuangan. Itu yang menurut saya menjadi sesat pikir di hadapan publik, karena keputusan dari MK kemarin, baik 60 ataupun 70, itu jelas mengatur secara menyeluruh bahwa ada batasan yang ditafsirkan oleh MK terkait dengan threshold, itu kemudian berbeda dengan pasal 40 dari Undang-Undang Pilkada 10 2016. Artinya ini bisa menguntungkan bukan hanya PDI Perjuangan, partai-partai lain sekedar suaranya 6,5 sampai 10%, itu sekarang bisa memajukan calonnya sendiri. Dan kalau bicara suara-suara dari teman-teman pengamat tata negara, lalu kemudian aktivis pro-demokrasi, ini sesuai dengan gambaran sistem presidensial yang benar, baik dalam konteks pilpres ataupun pilkada. Jadi ini bukan tentang PDI Perjuangan, apalagi dikaitkan dengan Anies atau Ahok hanya di pilkada DKI. Nah, memang menjadi menarik ketika kemudian dikaitkan dengan kondisi aktual, bahwa ini bisa menjadi sebuah solusi ketika banyak pilkada itu seakan-akan diatur oleh kekuatan dari koalisi tertentu. Yang kemudian merasa koalisinya di level nasional besar dan kemudian ingin mencoba menularkan pola koalisi ini di dalam pilkada, yang kemudian berujung pada beberapa calon yang suaranya tinggi itu tidak bisa maju. Nah, itu kebetulan terjadi misalnya mungkin pada sosok Airin di Banten, mungkin terjadi pada sosok Ahok atau Anies di DKI Jakarta. Dan ini kan memang disebut sebagai upaya pencalonan yang sah, tapi seakan-akan merenggut kedaulatan rakyat. Surveinya tinggi, tapi karena kong-kali kekuatan koalisi tertentu nggak bisa maju. Jadi itu dulu Mas Iqbal yang harus dimengerti. Ini bukan tentang PDI Perjuangan, bukan tentang Anies, bukan tentang Ahok, gitu ya. Dan jadi menurut nanti di DPR saya akan seperti secara apa, Mas? hukum, sepemahaman saya, berpotensi dianulir nih putusan MK. Ya itu dia. Yang saya coba pahami, ketika sudah ada keputusan dari MK yang sifatnya final dan mengikat dan langsung bisa kemudian diaplikasikan, harusnya langkah selanjutnya adalah PKPU itu dibuat oleh KPU menerjemahkan apa yang sudah diputuskan oleh MK. Itu yang dulu terjadi pada kasus Mas Gibran pada saat putusan MK yang sifatnya kontroversial. Yang sekarang mengagetkan adalah sikap KPU tiba-tiba kemudian berbeda nih dengan keputusan saat pembatasan usia terkait dengan. Jadi dikhawatirkan ada standar ganda ya Mas Toto ya, karena dulu pada saat keputusan Gibran itu tidak ada mau konsultasi dulu, tidak ada rapat dengar pendapat dulu seperti itu ya. Oke, Bang Ciko, kita ke Bang Ciko dulu Mas Toto. Bagaimana Anda nanti memandang apa langkah di DPR selanjutnya? Apakah Anda memiliki keyakinan bahwa putusan MK ini akan terus berlanjut? Saya harus optimis ya, kita harus optimis karena kita melihat bahwa demokrasi kita setelah akhir ini mengalami kemunduran. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan, karena itu juga senada dengan apa yang saya sampaikan, bahwa fenomena perlawanan atau calon melawan kota kosong yang terjadi di berbagai daerah, namun sifatnya bukan hanya dan dipaksakan, sehingga demokrasi kita ini dikerdilkan menjadi sebuah demokrasi yang sifatnya hanya prosedural, bukan substansial. Apa sih substansi dari demokrasi itu?
substansi dari demokrasi itu kan adalah menghadirkan pilihan, menghadirkan alternatif pilihan. Dan seharusnya kotak kosong walaupun sah adalah pilihan yang sangat terakhir apabila memang di satu daerah tidak ada tokoh yang berani maju atau partai politik yang memiliki kader yang cukup mumpuni, berpotensi atau punya kans untuk betul-betul menang. Nah ini yang terjadi dan ini Bang Ciko, akhirnya tapi bagaimana Anda menilai pernyataan KPU? Karena sebelumnya pada saat dulu meloloskan Gibran tidak perlu konsultasi atau rapat dengar pendapat dulu, tapi kali ini berbeda. Bagaimana Anda menilai ada sikap KPU? masalah. Sepengetahuan saya ini saya akan berstatement yang objektif ya. Sepengetahuan saya memang ada peraturan di internal KPU bahwa mereka harus ada konsultasi dengan DPR dan mereka juga harus melalui proses itu, tapi proses itu sifatnya kan administratif dan sifatnya memang sebuah prosedur yang harus dilalui. Tapi dia sebagai institusi dan sebagai warga negara, ada satu hal yang utama yang mereka harus lakukan adalah mengeksekusi atau melaksanakan putusan dari MK yang sifatnya tadi final and binding, kecuali MK dalam putusannya mengatakan bahwa ada tambahan, misalnya ini berlaku untuk pemilu 2029 atau pilkada 2029. Dan sementara tidak ada. Nah, sepengetahuan saya, sepengetahuan semua dan semua paparan dari ahli hukum tata negara itu menyatakan bahwa itu berlaku setelah selesai dibacakan putusan itu. Jadi tidak perlu menunggu PKPU begitu ya? Norma harusnya langsung berlaku. Ini tidak dilanggar, begitu juga oleh DPR karena DPR ini kan satu jadi hal harus inkrah ya, bersifat mengikat. Mengoreksi undang-undang, sementara hasil koreksinya MK itu bukan tempatnya untuk dikoreksi lagi oleh DPR. Oke, baik. Mas Toto, akan seperti apa ke depannya kita melihat dinamika politik ini, terutama di Jakarta, konteksnya di Jakarta dulu, Mas Toto? Saya nggak mau bahas Jakarta, Mas, karena ini bukan tentang Jakarta. Kita jangan lokalisir ini tentang Anies. Itu jadi merusak persepsi publik. Poin paling penting adalah kalau betul hari ini ada rapat balik, silahkan DPR menjalankan fungsinya, balik menjalankan fungsinya. Tetapi andai kata pun ada upaya melakukan tiba-tiba revisi undang-undang pilkada dalam waktu tempo singkat-singkatnya, jangan sampai kemudian ini berujung pada constitutional crisis. Ketika ada lembaga negara bernama DPR membuat sebuah aturan yang berbeda dengan apa yang sudah diputuskan oleh lembaga hukum tertinggi. Jadi kalau mau ada sebuah revisi undang-undang pilkada dalam waktu tempo yang singkat-singkatnya, selama masih dalam koridor apa yang sudah diputuskan oleh lembaga hukum tertinggi, saya pikir itu tidak masalah. Tetapi kalau itu yang terjadi, akan jadi presiden bahwa di antara lembaga negara itu tidak ada upaya saling menghormati. Dan ketika lembaga hukum keputusannya sudah dilangkahi oleh keputusan politik yang merasa lebih kuat karena suaranya mayoritas, itu akan jadi presiden dalam setiap pengambilan keputusan strategis berikutnya. Artinya kita sudah bergeser dari negara hukum menjadi negara kekuasaan dan itu sangat berbahaya, kita step back. Oke, ini soal aspirasi publik ya. Kita harap putusan MK ini bisa kembali menggerakkan kembali pendulum demokrasi yang setahun ini terkesan dicekram konflik kepentingan. Dan jangan sampai karena pilihan yang sedikit itu terkesan menjadi demokrasi seolah-olah begitu, bukan demokrasi yang sesungguhnya. Mas Toto, Bang Ciko, terima kasih. Sayang sekali waktu kita singkat, kita harus mengakhiri dialog ini. Terima kasih Bang Ciko dan Mas Toto sudah bergabung dengan Smart Pagi Indonesia. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi terkait dengan insiden karena kesal ditegur tetangga, seorang pria di Langkat menembak tetangganya hingga tewas. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar dengan perlindungan UFO 24/7. Tumbuhkan percaya diri anak. Ajak bergerak untuk kesehatan dan perkuat bonding keluarga. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar bareng UFO. Wingscan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.